Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan Guru yang kami hormati, teman-teman yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan kita, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan kita dan Tuhan semua makhluk di dunia ini. Salah satu tanda kalau kita cinta kepada Allah adalah kita selalu menyebut namanya. Dimanapun kita berada, kita selalu ingat namanya. Apapun yang kita lakukan selalu atas namanya. Namanya selalu ada di dalam hati kita. Maka sudah sepantasnya kita selalu memuji dan bersyukur atas namanya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyelamatkan kita dan membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan keindahan yang seperti kita rasakan sekarang ini. Bapak, Ibu, dan juri yang kami hormati, dunia diciptakan Allah untuk tempat berjuang. Berbeda dengan akhirat, merupakan tempat memetik hasil. Selama hidup di muka bumi, segala musim kehidupan datang dan pergi silih berganti. Semua jenis manusia dengan berbagai karakter, kejahatan, dan kebaikan juga bisa ditemui. Menghadapi keadaan seperti ini, kita harus terus berusaha dan tidak boleh berputus asa. Dunia memang diciptakan seperti ini. Dunia diperuntukkan bagi semua orang. Tidak mungkin hanya bisa dihuni oleh orang yang baik dan orang yang beriman saja. Dalam Al-Quran surat Nuh yang menceritakan tentang perjuangan Nabi Nuh dalam mendakwahkan ajaran agama dan kebenaran, siang dan malam dalam durasi yang panjang, Nabi Nuh berjuang keras untuk mengajak kaumnya pada kebenaran. Usianya yang mencapai ratusan tahun juga tidak mampu membuat kaumnya berubah sedikit pun. Hanya sedikit sekali yang mau membenarkan ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Saking frustasi karena dakwahnya Nabi Nuh tidak berhasil, Nabi Nuh tidak menyerah. Nabi Nuh berdoa supaya Allah membinasakan orang-orang kafir yang telah membangkang. Al-Quran surat Nuh ayat 26 menyatakan, wa qala nuhur rabbi latazar alal ardi minal kafirina dayara. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Tapi doa Nabi Nuh tidak dikabulkan. Orang kafir tetap ada di muka bumi. Maka caranya adalah hidup saling menghormati. Artinya, Allah memberikan hak bagi semua manusia. Dan tugas orang-orang beriman adalah mengajak pada kebenaran dan kebaikan dengan kemungkinan keadaan yang dihadapi. Supaya bisa hidup saling menghormati, kita harus memiliki pemikiran yang melampaui sekat-sekat sempit, terutama umat Islam. Harus memiliki pemikiran besar yang melintas. Sikap ini dimiliki para pendahulu Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan merupakan sosok yang memiliki dan mempunyai nyali yang besar. Muhammadiyah tidak lahir di ruang kosong. Ada warna budaya di situ, ada warna moral, dan ada warna politik juga di situ. Pada mulanya, lingkungan keraton itu penganut Islam, kulit luar. Kiai Dahlan melakukan revolusi besar-besaran. Pemberontakan Kiai Dahlan ini tidaklah mudah. Banyak yang mulanya menentang, namun diam-diam justru dibenarkan dan diikuti. Sultan Hamengkubuwana ke-7 termasuk yang mendukung. Hadirin yang berbahagia,
berbahagia, kita bisa melihat bahwa ada nilai penting yang membuat Muhammadiyah bisa lebih bertahan lebih dari seabad. Sementara banyak organisasi sezaman telah bubar dan menyusut. Bertahan lebih dari 100 tahun dan belum ada tanda-tanda akan menyusut. Ini prestasi luar biasa, tapi ke dalam harus terus diperkokoh. Pengokohan yang dimaksud adalah dalam peningkatan kapasitas intelektual para tokoh Muhammadiyah. Para tokoh Muhammadiyah harus paham dan banyak membaca. Ketika nilai-nilai dan para nilai pendahulu Muhammadiyah tidak dijaga, maka dikhawatirkan organisasi tersebut akan buta sejarah dan berjalan tidak pada relnya. Sejarah adalah sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan. Sejarah ini sekaligus menunjukkan kita ke arah masa depan. Orang yang tidak membaca sejarah maka akan gagal melihat realitas. Maka tugas kita sebagai murid di Muhammadiyah adalah kita harus membaca sejarah agar menuju ke masa depan yang lebih baik. Kita harus bangga menjadi bagian dari Muhammadiyah. Menjadi kader Muhammadiyah adalah suatu kebanggaan agar kita dapat berjuang seperti para pendahulu kita. Banyaklah membaca, karena dengan banyak membaca akan membawa kita ke masa depan yang lebih cerah. Belajar di Muhammadiyah, hiduplah memajukan Muhammadiyah, hiduplah Muhammadiyah, dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Aku bangga menjadi kader Muhammadiyah. Bapak, Ibu, dan juri yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan.